Oke, selamat pagi. Ketemu kembali bersama Sanjan Edukasi, channel Budayawan Muda. Saat ini saya akan memperkenalkan pohon dan buah sawo kecik. Filosofi sawo kecik atau makna sanepan dari sawo kecik. Konon katanya sawo kecik itu diartikan sawo itu serawung, kecik itu becik. Jadi ketika ada orang yang diminta untuk menanam pohon sawo kecik, berarti diminta untuk menanam pergaulan yang baik, seduluran, untuk menanam kebaikan. Karena dengan kita menanam kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan juga. Seperti itu ya. Itu filosofi dari pohon sawo kecik. Konon katanya sawo kecik itu, ini pohonnya. Ini saya tepat ada di depan SMP 2 Kokap yang berada di Kulon Progo ya. Ini ada sawo keciknya. Nah, orang dulu kan biasanya depan rumah itu ada sawo kecik, ada sawo manilo kayak gitu. Nek sawo kecik itu bermakna serawung kang becik. Jadi sawo itu serawung, terus kecik itu becik, serawung kang becik. Dan ini penuh dengan makna ya. Ini buahnya kecil seibu jari. Duh, jatuh. Seibu jari dan warnanya, nah kalau udah masak tuh warnanya agak ke merah-merahan gitu. Dan kalau udah masak ini jatuh sendiri. Ini sawo kecik, ini pohonnya besar. Ini tak carikan yang lebih dekat. Ini sawo kecik. Ini saya tepat ada di depan SMP 2 Kokap, di depan sekolahan ya, di buahnya itu ya, tinggi nih, tinggi besar. Kalau konon katanya itu orang-orang yang nggak paham betul ya, itu kan menghindari sawo kecik seperti ini di depan rumah. Tapi sebenarnya kan filosofinya bagus, jadi nggak perlu takut. Sawo kecik itu kan sawung kang becik, jadi bergaul dengan baik. Seperti itu yang menjadi tujuannya. Karena gini, konon katanya, ceritanya itu kan pada zaman dahulu saat ada perang ya, itu kan konon perang-perang zaman kerajaan ya, itu ada sebuah kesepakatan. Jadi ketika yang kalah itu kan bubar gitu ya. Jadi ada ya, mungkin saya nggak paham betul ya, yang kalah atau yang menang saya nggak paham. Tapi semua prajurit itu menyebar karena terus sebelum menyebar itu ada sebuah kesepakatan bahwa kelak harus ada tanaman sawo di depan rumah. Sawo itu ada dua, salah satunya sawo kecik. Sawo itu ada tiga ya, tapi yang menjadi rekomendasi dari pas saat zaman perang, zaman kerajaan dulu itu sawo kecik. Sawo kecik itu biasanya yang punya tuh orangnya teduh, gelar gulung kalau bahasa Jawanya ya. Jadi orangnya tuh penyabar dan orangnya tuh bijaksana. Biasanya itu melambangkan karakter orangnya seperti itu. Tapi kalau sawo manilo udah beda lagi. Nah, besok ceritanya akan saya ceritakan yang manilonya. Jadi filosofi manilo dengan kecik kita. Nih ya. Nah, sawo kecik dengan manilo itu beda. Kecik itu serawung kang becik. Jadi kalau diminta, kadang ada orang yang diminta untuk menanam sawo kecik itu, jangan takut. Oh, ada getahnya warna putih dan rasanya ya paham ini enak enggak. Tapi nek biasanya manis nih kalau udah masak ya.
Seperti itu, sawo kecik srawung kang becik. Jadi filosofi dari menanam sawo kecik itu adalah menanam kebaikan dalam bergaul. Karena dengan kita baik dalam bergaul, maka kita juga akan menuai kebaikan dengan sesama, dari tetangga, sedulur, semuanya. Seperti itu ya. Ini filosofi sawo kecik. Filosofi sawo kecik yang penuh makna. Dan gak perlu takut. Kalau katanya bisa ada hantunya segala macam, jangan kayak gitu. Karena hal seperti itu pasti ada. Cuma nek bahasanya orang Jawa, sisian saja. Nggak usah seperti apa bermusuhan, karena itu memang ada. Dan tugas kita adalah memperkuat keimanan kita, ketakwaan kita sesuai dengan pasti keyakinan masing-masing ya. Seperti itu. Istilahnya memperkuat rasa ketuhanan. Ketika kita meyakini bahwa dengan Tuhan kita, di situ pasti ada sebuah kemantapan batin. Ya, sedikit sawo kecik ya. Ini sawo kecik ya. Sawo kecik. Kan saya coba, tapi masih keras. Masih keras. Ini belum masak ya. Ya, lain waktu akan saya perkenalkan juga sawo Manilo tadi yang saya ceritakan. Nanti Manilo itu beda lagi maknanya. Kalau Manilo itu cenderung orangnya agak apa. Jadi ada orang-orang dulu yang punya pohon sawo kecik atau sawo Manilo itu pasti sebagai salah satu pertanda bahwa karakter seseorang itu tidak jauh berbeda dari filosofi sawo tadi. Nek orang dulu ya, nek orang sekarang kan cuma nanam saja nggak tahu apa itu maknanya. Jadi ya akhirnya ya hanya sebatas punya tanaman. Tapi maaf ya, nek saya sendiri kebetulan saya tahu. Jadi kalau saya datang ke rumah seseorang yang kebetulan di depan rumah itu ada pohon apa, itu saya sudah sedikit agak memahami karakter seseorang itu. Misalnya, oh ini orang dulu, orang-orang misalnya ada keturunan dari keraton atau mungkin dari kerajaan ya, atau orang-orang yang terdahulu lah, yang itu biasanya langsung kelihatan. Oh, ini di depan rumahnya ada sawo kecik. Sawo kecik itu biasanya, oh ini orangnya teduh, orangnya berkarakter, orangnya gelar gulung, orangnya seperti ini. Pasti orang-orang tuanya dulu atau mungkin leluhurnya dulu orang-orang yang bijaksana. Seperti itu. Kalau Manilo beda lagi, Manilo ya. Sawo Manilo itu beda lagi. Sawo Budul udah beda lagi. Dan terus mari belajar bareng, kita saling belajar. Dan saya juga masih belajar, makanya kita belajar bersama. Monggo yang belum subscribe video YouTube ini, channel YouTube Sanjan Edukasi Budaya Muda. Kita belajar bareng, mungkin di tempat lain akan berbeda lagi dan kita bisa sharing. Saya tidak sombong insya Allah. Jadi silahkan komen-komen di bawah, mau ditanyakan seperti apa, seputaran apa, monggo akan saya jawab semampu saya. Dan kita belajar bersama ya, karena manusia tidak ada yang sempurna ya. Semua tidak ada yang sempurna dan kita harus sama-sama saling belajar. Seperti itu. Masih banyak lagi tanaman yang bisa kita pelajari ya. Ini masih muda ya sawahnya ya. Oke ya guys, dan salam dari Jogja ya, dari Jogja Istimewa untuk Nusantara. Kita berbagi pengalaman hidup, berbagi ilmu, pelajaran hidup. Dan ini adalah sawo kecik yang banyak mengandung filosofi makna yang mendalam. Pohon sawo kecik, tanduran sawo kecik neng ngarepan omah. Itu biasanya perintah orang tua dulu ya. Tanduran serawung kang becik, tanduran kabecikan neng ngarepan omah. Kenapa di depan rumah? Karena di depan rumah itu biasanya akan ada tamu yang baik-baik. Karena kalau tamu yang buruk itu pasti diibaratkan akan masuk dari pintu belakang dengan sembunyi-sembunyi. Makna dari sawo kecik, filosofi sawo kecik, sanepane sawo kecik. Oke, terima kasih.